Pengujian hipotesis sampel kecil. Pada bab sebelumnya telah dipelajari tentang uji hipotesis sampel besar, di mana sampel biasanya lebih dari 30 atau N besar sama 30. Jumlah sampel yang relatif besar dari populasi mempunyai distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui sehingga dapat digunakan uji statistik Z dalam prosedur uji hipotesisnya. Walaupun dalam situasi sehari-hari, standar deviasi populasi tidak diketahui dan akhirnya diduga dengan standar deviasi sampel, namun karena jumlah sampel yang besar, maka hasilnya dianggap memuaskan. Nah, dalam kehidupan nyata, tidak seluruhnya dapat diambil sampel besar. Beberapa kasus menunjukkan adanya sampel kecil. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Berikut adalah nilai-nilai distribusi T dinyatakan dalam bentuk T sama dengan X bar dikurang mu per S bagi akar dari N. Nah, T di sini adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari distribusi T-student. Nah, distribusi T-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Pertama adalah distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Nah, berikut adalah gambar ya yang memperlihatkan perbandingan antara distribusi Z dengan distribusi T. Nah, pada gambar di atas terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N kurang 1, semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2 mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar ya atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Nah, yang keempat adalah distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampaknya adalah untuk suatu taraf nyata alfa tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Misalnya, untuk taraf nyata 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,450. Ya, probabilitasnya dari 0,450 itu ada 1,65. Ini dilihat dari tabel distribusi Z. Nah, sedangkan untuk mencari nilai kritis T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyata dan derajat bebas V. Ya, di mana V itu didapat dari N kurang 1. N ini adalah jumlah sampel. Apabila digunakan taraf nyata 5% uji searah dengan derajat bebas V sama dengan 29, itu berarti N-nya 30 ya. Diperoleh nilai kritis 2,042. Sedangkan untuk uji Z
itu nilai kritisnya di 1,65, sedangkan uji T nilai kritisnya di 2,042. Jadi nilai distribusi T itu nilai kritisnya akan lebih besar dibandingkan untuk nilai kritis pada distribusi Z. Nah, berikut adalah perbandingan kurva distribusi Z dan distribusi T, ya. Pada gambar di atas terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan distribusi Z seperti yang kita cari tadi, ya. Nah, di Z itu nilai kritisnya di 1,645 dengan taraf nyatanya 5%, sedangkan untuk T itu di 2,042 dengan taraf nyata yang sama, ya. Jadi distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibanding dengan distribusi Z. Sehingga tempat daerah penolakan untuk distribusi T itu semakin sempit, ya, dia akan kecil karena nilai kritisnya besar. Sedangkan daerah penolakan untuk distribusi Z itu besar, ya, karena nilai kritisnya lebih kecil dibanding dengan distribusi T. Nah, ini perbandingan distribusi T dengan distribusi Z. Bentuk interval keyakinannya seperti ini. Kemudian daerah H0 tidak ditolak, ya. Kalau kriteria pembandingnya daerah H0 tidak ditolak, maka pada distribusi T daerah penolakannya lebih lebar, ya, dibanding distribusi Z. Nih, daerah tidak menolak H0. Jadi kemungkinan menerima H0 lebih besar dibandingkan distribusi Z. Nah, untuk uji statistiknya nilai T hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Berikutnya adalah menguji rata-rata hitung populasi. Nah, langkah-langkah pengujiannya untuk menghitung pengujian hipotesis rata-rata hitung pada sampel kecil, ya. Pertama adalah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, dan seterusnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T, ya, T student atau tabel distribusi T. Yang ketiga adalah menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. 5. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan uji T. Kita ambil contoh. Selama kurun waktu Agustus 2003, harga saham perubahan berbasis pertanian di BEJ sebesar Rp354 per lembarnya. Untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka diambil 4 sampel yang terdiri dari 1 perusahaan perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dari 4 perusahaan tersebut diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai Rp272 per lembar dengan standar deviasi 260. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Ini kita jawab dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Langkah pertama yaitu perumusan hipotesis. Jadi hipotesis yang akan diuji itu adalah apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan. Ya, yang dimaksud dengan penurunan tentunya di bawah 354. Perumusan hipotesisnya adalah H0-nya mu besar sama 354, H1 sama dengan mu kurang dari 354. Nah, tanda besar sama ini kita perbaiki sebentar. Tanda kecil sama, ya, pada H1 itu menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan H0 berada di ekor sebelah kiri. Langkah 2, menentukan taraf nyata yaitu 1%. Nah, untuk menentukan titik kritis digunakan tabel T student atau tabel T. Diketahui bahwa taraf nyatanya adalah 0,01, maka dia uji satu arah. V-nya sama dengan N dikurang 1 sama dengan 3 karena N tadi 4, ya. Maka nilai T student adalah 4,5
41. Itu bisa kita lihat di tabel distribusi T. Kemudian langkah ketiga kita melakukan uji statistik T menggunakan rumus ya. Setelah itu kita lihat, kita tentukan. Nah, kita tadi punya titik kritisnya di 4541. Dilihat tabel distribusi T. Berhubung karena dia mempunyai tanda kurang dari dan dia berada di sebelah kiri, di ekor kiri, berarti nilainya itu adalah negatif ya. Jadi tinggal diberi tanda negatif pada 4541 ini. Nah, kasih negatif di sini. Jadi kita lihat nilai T-nya kan min 0,63. Berarti min 0,63 itu dia berada di sebelah kanan titik kritis. Titik kritisnya kan min 4541. Karena nilai T-nya min 0,63 berarti dia berada di sebelah kanan. Oke, berarti kalau di sebelah kanan itu adalah daerah tidak menolak H0. Maka kita simpulkan nilai uji T terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham perusahaan berbasis pertanian tidak mengalami penurunan nyata. Ya, karena kita tidak menolak H0 atau alias menerima H0. Berikutnya adalah menguji selisih rata-rata hitung populasi ya. Beberapa asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil adalah populasi harus terdistribusi secara normal. Jadi pastikan itu dulu. Yang kedua, populasi bersifat independen. Yang ketiga, varians populasi harus sama. Nah, ini rumusnya, rumus varians, dan ini rumus uji T. Nah, contoh 12, masalah bias gender pria dan wanita. Nah, di sini ada dua sampel ya, ada dua objek itu pria dan wanita. Mengemuka pada saat wawancara mengemukakan tentang peningkatan peran wanita terus berkembang. Apakah bias gender ini juga melanda dunia hiburan di Indonesia? Majalah Perspektif membahas dunia hiburan dan pendapat para artis. Hasil wawancara terhadap 16 artis pria menunjukkan rata-rata penghasilan setiap pentas adalah 35 juta dengan standar deviasi 20 juta. Terhadap 10 artis wanita mempunyai penghasilan rata-rata 53 juta dengan standar deviasi 32 juta. Dengan taraf nyata 5%, diuji apakah tidak terjadi bias gender dalam pendapatan antara artis pria dan wanita. Langkah pertama adalah perumusan hipotesis. Oke. Hipotesis yang akan diuji ini adalah apakah tidak terjadi perbedaan antara pendapatan artis pria dan wanita di Indonesia. Nah, perumusannya adalah berarti kita buat dulu mu1 sama dengan mu2. Artinya adalah ada perbedaan ya, ada perbedaan antara pendapatan artis pria dan wanita. Atau bisa juga kita mu2 kita letakkan di posisinya di sebelah kiri sama dengan, jadi dia berubah menjadi mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Untuk H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, tanda tidak sama dengan pada H1 itu menunjukkan uji dua arah. Nah, berikutnya adalah menentukan taraf nyata, yaitu 5%. Nilai T student dengan taraf nyata 5% atau 0,05 itu untuk uji dua arah dengan derajat bebas V. Nah, derajat bebasnya itu adalah N1 tambah N2 kurang 2. Ya, ini rumus untuk derajat bebas untuk selisih nilai rata-rata. Itu sama dengan 16 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 24. Jadi dicari di tabel distribusi normal ya. Tabel distribusi T, maka nilai kritisnya diperoleh 1,316. Nah, lakukan uji statistik. Oke, di uji statistik T itu kan ada S kuadrat P. Nah, kita cari dulu S kuadrat P-nya di sini. Dapatnya 634. Kemudian 634 dimasukkan ya ke dalam uji T. Nah, dapatnya min 1,77. Tadi kita punya titik kritis ya, titik kritis kita kan 1316 karena dia dua arah, berarti titik kritis kita ada dua di 1,316 dan di min 1,316. Sekarang kita lihat nilai T itu adalah di min 1,77, berarti berada di sebelah kiri titik kritis min 1,316. Nah, kita lihat posisi T ini berada di daerah menolak H0.
Ya, berarti kesimpulannya adalah kita menolak H0 pada taraf nyata 5%. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa penghasilan artis pria dan wanita tidak sama. Karena tingkat penghasilan tidak sama, maka dapat disimpulkan terjadinya bias gender dengan keberpihakan pada artis wanita. Oke, terima kasih.